13. Mencoba menjauh. Ray berjalan ke taman belakang rumah sambil senyum-senyum sendiri. Ia masih ingat kejadian saat Devi menolak cinta dan perasaan Raka. Ia sangat lega karena peluang untuk mendapatkan gadis itu masih sangat besar. Ia menghempaskan tubuh ke bangku putih taman. Ia memainkan ponsel yang selalu ia gunakan untuk menghubungi Devi, walaupun dirinya sering tidak dianggap. Ia mencari nama gadis itu di layar benda itu, lalu menekan tombol telepon berwarna hijau. Panggilan pun terhubung. Ia sangat berharap mendengar jawaban dari seberang. Halo, ia merasa seperti mimpi karena Devi menjawab teleponnya. Ia tidak percaya kalau gadis yang selalu menghindar dan hampir tidak pernah mengangkat panggilan masuk darinya, tiba-tiba memberikan respon yang berbeda. Halo Ray, ada apa? Kok diam? Suara gadis itu kembali menyapa Ray. Halo Dev, maaf. Kok lama baru jawab? Ada apa? Nggak apa-apa. Aku kaget saat mendengar suaramu. Biasanya kamu enggan mengangkat teleponku. Ya udah, aku matiin ya teleponnya. Ray tidak ingin menyanyiakan kesempatan untuk berbicara dengan Devi. Ia pun segera meminta maaf. Jangan dong, maaf deh kalau aku salah. Ada perlu apa meneleponku? Kalau aku jujur, nanti kamu marah. Janji deh gak marah, ngomong aja. Ray mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Aku kangen kamu. Ray tidak tahu bahwa gadis yang sedang berbicara dengannya melalui telepon tersenyum dan malu-malu mendengar pengakuan itu. Namun, Devi tetap bersikap biasa untuk menutupi perasaannya. Kenapa harus kangen? Gak boleh ya? Maaf deh. Terserah kamu aja. Devi langsung menutup telepon setelah mengucapkan kalimat itu. Ray bingung kenapa Devi mengakhiri panggilan darinya. Ia tidak ingin jika sikap gadis yang telah lama ia kagumi itu kembali seperti dulu lagi. Ia kembali mencoba menghubungi Devi, tetapi tidak ada jawaban. Devi tidak mengangkat panggilan masuk darinya. Ray panik dan bingung karena takut jika gadis itu marah kepadanya. Dirinya pun segera menulis pesan. Kamu marah ya? Aku minta maaf jika aku salah. Ray tidak lupa menyematkan emotikon memohon. Beberapa menit berlalu, tidak ada balasan dan pesan Ray hanya dibaca. Ray kembali merasakan gundah atas sikap yang Devi tunjukkan. Sementara itu, seorang gadis yang hatinya berbunga-bunga seperti di taman bunga tersenyum malu-malu. Ia sangat bahagia karena laki-laki yang ia benci selama ini ternyata merindukan dirinya. Devi tidak tahu sejak kapan merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Ray. Laki-laki itu telah berhasil mengubah hatinya yang dulu sangat tidak terima jika diganggu. Ray pernah memarahi salah satu mahasiswa di kampus karena mencoba mendekati Devi. Ia seangkatan dengan gadis itu, tetapi berbeda jurusan. Kamu kenapa deketin Devi? Tanya Ray kepada mahasiswa itu. Semua orang berhak untuk mendekatinya. Kamu kenapa ngatur-ngatur aku? Aku calon suaminya. Kenapa? Ray sangat yakin mengatakan bahwa dirinya calon suami Devi. Jangan mimpi kamu. Devi tiba-tiba menggerakkan jari telunjuk ke arah Ray. Hahaha, kasihan ya ngaku-ngaku. Sadar bro, mahasiswa itu menempelkan jari telunjuk ke dada Ray. Devi kala itu sangat membenci Ray. Ia akhirnya beranjak meninggalkan laki-laki itu dan mahasiswa yang mencoba mendekatinya. Ray tidak membuang waktu. Ia mengikuti langkah Devi dan berhasil meraih tangannya. Kenapa kamu bersikap seperti itu, Syantik? Tanya Ray masih dengan panggilan yang Devi benci. Aku membencimu. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Kamu semakin keterlaluan. Tapi aku mencintaimu, Syantik. Stop. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Aku gak suka. Aku juga gak butuh cintamu. Kasih aja ke orang yang membutuhkan. Setelah Devi mengeluarkan kalimat itu, Ray hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya sedih mendengar pernyataan itu. Akan tetapi, Devi saat ini sudah jauh lebih menerima kehadiran Ray. Dirinya sering merasa bersalah
jika mengingat apa yang ia lakukan kepada laki-laki tampan itu. Ia mengembangkan senyum mengingat semua kejadian yang telah terjadi bersama Ray. Sekarang rasa benci yang ada pada dirinya mulai memudar jika mengingat pemuda itu. Pagi ini, keluarga Ray kembali melakukan rutinitas seperti biasa. Sarapan bersama di meja makan. Andini memperhatikan wajah putranya yang kurang bersemangat. Ia langsung menebak kalau perubahan itu pasti karena ulah gadis yang selalu menolak anaknya. Kenapa mukanya ditekuk? Jangan bilang kamu lagi mikirin gadis itu. Siapa, Mah? Tanya Ray kepada ibunya. Siapa lagi kalau bukan Devi? Mama juga dengar dari Alea kalau dia masih sering kasar sama kamu. Ray sontak kaget mendengar penuturan ibunya. Alea bohong, Mah. Devi dan Ray baik-baik aja. Kami sekarang justru semakin dekat. Ray semakin yakin untuk mendapatkan cintanya. Ray berusaha meyakinkan Andini. Jangan coba-coba bohong sama Mama. Terus, kenapa kamu murung? Andini belum percaya dengan kejujuran Ray. Ray kurang enak badan, Mah. Tapi hari ini ada kuis. Ray harus ngampus. Kalau memang sakit, istirahat aja, Ray. Nanti Papa minta izin ke dosen kamu. Sarma memberikan saran kepada putranya. Iya, Kak. Muka kakak pucat tuh. Tania menimpali. Ada apa denganmu, Mah? Kenapa sekarang sikapmu berubah dan menunjukkan seolah-olah tidak menyukai Devi? Bukankah dulu kamu yang berniat ingin menjodohkan Ray dengannya? Sekarang kenapa kamu tiba-tiba berubah? Sarma merasa kecewa melihat sikap istrinya. Tania juga heran lihat Mama. Saat Kak Ray dan Kak Devi sudah semakin dekat, justru Mama berusaha menghalangi kedekatan mereka. Tania sedih lihat Kak Ray yang selalu berusaha memperjuangkan cintanya untuk Kak Devi. Bukankah sebaiknya kita harus mendukung cinta mereka, Mah? Tania dengan penuh keberanian mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya kepada Andini. Mama gak terima dengan semua penolakan yang dia lakukan pada kakakmu, Tan. Alea sering cerita ke Mama kalau Devi sering berlaku kasar pada Ray. Andini memberikan pembelaan diri. Ternyata Mama seperti ini karena Alea. Kenapa Mama lebih percaya dengan orang lain daripada anak sendiri? Sarma menyadarkan istrinya. Andini merasa bersalah karena telah salah menuduh putranya. Ia akhirnya mendekati Ray lalu meminta maaf. Dirinya dihadapkan pada situasi yang membingungkan antara percaya kepada Alea atau Ray, anak kandungnya sendiri. Maafin Mama ya. Andini memegang dahi Ray yang ternyata panas. Kamu panas, Ray. Ayo Mama bantu kompresin. Ibu dan anak itu akhirnya menuju ruang TV. Sementara itu, Sarma dan Tania tetap melanjutkan makan. Setelah selesai, mereka bergegas melanjutkan kegiatan. Anak dan ayah itu berpamitan, kemudian berjalan menuju keluar. Di kampus, Alea sejak tadi mencari keberadaan Ray, sahabat masa kecilnya. Ia menunggu laki-laki itu di tempat biasa saat Ray bertemu dengan Devi. Alea melihat dari jauh sosok Devi, lalu ia pun menghampiri gadis itu. Hendra kemana? Tanya Alea dengan wajah tidak bersahabat. Wajah Devi terlihat berubah mendengar nama yang Alea sebut. Hendra? Maksud aku Ray. Kok nanya ke aku? Kami beda tingkat, jawab Devi dengan yakin. Biasanya kalian selalu bersama, tapi hari ini aku belum ketemu dia. Oh, jadi kamu berharap ingin ketemu dia? Kamu aneh deh. Kamu yang aneh. Mulai sekarang jauhin dia, karena dia tunanganku. Dari kecil kami sudah dijodohkan dan ibunya sangat menyukaiku. Hati Devi terasa sakit mendengar pengakuan Alea. Saat dirinya mulai menerima kehadiran Ray, ternyata laki-laki itu sudah menjadi milik gadis lain. Ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan dan percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan gadis di depannya. Dirinya segera melangkah meninggalkan Alea. Sekarang ia ingin belajar untuk kembali melupakan Ray. Gadis berparas cantik itu merasa bahwa apa yang ia rasakan adalah akibat sikapnya yang selama ini selalu menolak dan membenci laki-laki yang sering menyatakan cinta kepadanya. Sementara itu, Alea bahagia melihat perubahan sikap Devi setelah mendengar pengakuannya. Ia merasa puas karena berhasil membuat gadis yang Ray cintai terlihat sedih dan kecewa. Dirinya makin yakin kalau Devi akan segera menjauh dari Ray.
Apakah Devi benar-benar akan menjauh dari Ray?